Salam gracia bagi semua jemaat yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita langkah-langkah menerima kuasa dari Tuhan berkaitan dengan setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana Tuhan Yesus berjanji memberikan kuasa kepada orang yang percaya. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di situ kalimat pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa. Kuasa dunamis. Bicara mengenai dunamis, ingatlah dinamo, power, hagogoon dari Tuhan. Hagogoon, kuasa dunamis yang disediakan Tuhan bagi orang yang mau menerima kuasa itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama itu penting dalam pembelajaran kita pada hari pertama sesudah kenaikan Tuhan ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya. Ini hal yang paling penting sebelum kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Semua orang percaya. Apa artinya percaya? Berkata ya kepada Tuhan. Apa artinya percaya? Berkata yes dan lakukan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Percaya. Untuk kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita apa yang harus kita percayai. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Tuhan penguasa. Tuhan junjungan kita. Tuhan yang berdaulat penuh. Mengapa kita percayai Tuhan? Sebab Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Ya, Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Mana buktinya dari dalam Alkitab? Perhatikan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam terjemahan yang lain disebut pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Allah adalah Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah roh. Tetapi dia berfirman. Pada waktu dia berfirman jadilah terang, maka jadilah terang. Allah adalah pencipta. Lalu bagaimana kaitan dengan Tuhan Yesus sebagai pencipta? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim.
Dan firman itu adalah Elohim. Pada mulanya adalah firman. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada hari kenaikan yang lalu saya menyampaikan kepada seluruh jemaat, kita mau mengucapkan salam baru pada tahun ini. Salam Gracia. Dari mana dasarnya? Sebab firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam ayat yang pertama tadi, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging, dan diam di antara kita. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Dia mulia. Milik dialah kemuliaan. Dia penuh dengan kasih karunia. Dan dia penuh dengan kebenaran. Karena itu layak kita mengucapkan salam kita, salam Gracia. Salam kasih karunia bagi orang yang percaya. Yesus adalah firman yang menjadikan langit dan bumi. Dalam terjemahan yang lain, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Kata anugerah adalah charis. Gracia. Itu sebabnya sekali lagi saya mau sampaikan pada kita, salam Gracia. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, termasuk yang menciptakan saudara, yang menciptakan kita sekalian. Nah, yang kedua, apa yang harus saudara percayai? Yesus, Tuhan, adalah pemberi kuasa. Yesus, Tuhan, adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Karena itu saudaraku, harus sungguh-sungguh kita percaya. Dialah pembaptis Roh Kudus. Dialah yang berjanji agar kita menerima Roh Kudus. Dialah yang berjanji, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus yang berjanji. Yesus yang akan membaptis kita semuanya yang belum mengalaminya. Karena itu pada kesempatan ini mungkin jemaat bertanya, saya sudah lama minta kuasa Roh Kudus, tapi belum juga saya terima sampai pada hari ini. Ya, percayalah. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan Yesus penuh dengan kasih karunia, penuh dengan gracia. Kasih karunia-Nya melimpah-limpah
dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Sebab Dia sendiri yang berkata, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Tentu saja tujuannya untuk apa? Supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bersaksi tentang apa? Kembali, bersaksi supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan namanya adalah nama yang ajaib. Percayalah, Dialah pencipta langit dan bumi dan pencipta saya dan saudara. Ini yang perlu saya sampaikan di hari pertama sesudah hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Percayalah, Yesus adalah Tuhan, penuh dengan gracia.